Baik, sambil menunggu yang lain masuk ya. Ini baru 63 orang. Saya lihat di e-learning ada 73 orang sudah terdaftar ya. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan perdana ini mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi untuk mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini sejujurnya saya baru ditunjuk ya. Baru ditunjuk tanggal 10 kalau nggak salah ya. 10 Agustus yang lalu ketika ada surat dari yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer untuk meminta bantuan dosen, ya, tenaga pengajar dari Fakultas Ilmu Komputer untuk mengampu mata kuliah ini. Ya. Sementara suratnya baru diterima tanggal 10, kemudian penunjukan dari dekan ke saya sendiri baru sekitar 2 hari kemudian. Ya. Tapi alhamdulillah, saya pikir sudah terlambat karena di jadwal dinyatakan kuliah mulai tanggal 9, ternyata ini adalah mata kuliah untuk semester 1, sementara mahasiswa baru saja itu penerimaan resminya dengan PK2 itu baru diadakan di tanggal berapa? Tanggal 18 ya, apa 16 kemarin? PK2 ya, 16 ya. Jadi konsekuensinya adalah nanti di bagian-bagian akhir kita harus ngebut. Ya, karena pada prinsipnya jadwal perkuliahan kita sudah tertunda apa? 2 minggu ya, 2 minggu. Sekarang udah harusnya pertemuan ketiga, ketiga, sudah minggu ketiga perkuliahan harusnya, karena kuliah itu harusnya dimulai tanggal 9 Agustus. Ya. Oke, untuk awal ya materi kita mungkin nggak terlalu berat ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ihsan Jamba. Saya di Fakultas Ilmu Komputer ya. Posisi saya di Fakultas Ilmu Komputer. S1 saya Teknik Elektro Unsri ya. Angkatan tahun 86. Nah, jadi udah cukup tua saya ini ya. Selisih angkatan sama kamu berapa tahun? 2001, 2021, saya 86 kuliahnya. Ya. S2 saya, alhamdulillah ada 2. Yang satu di bidang komputer, yaitu MSc IT Management. Ya. Dan kedua adalah Magister Manajemen. Ya, memang ada irisan bidang ilmu saya itu antara ilmu IT dengan ilmu manajemennya. Di foto saya ini hanya ada 2, karena saya nggak punya baju pakai toga S1. Ya. Jadi ceritanya dulu saya nggak sempat ikut wisuda 1. Jadi saya tamat, selesai ujian sidang sarjana, minggu depannya saya harus segera berangkat karena waktu itu saya ikatan dinas di Telkom. Ya, jadi saya dulu ketika kuliah dapat beasiswa dari Telkom, ikatan dinas, dan ceritanya begitu saya tamat, nggak sempat wisuda lagi, sudah harus langsung masuk pendidikan di Telkom. Ya, jadi saya memang bukan dosen PNS. Ya, saya dosen non PNS. Jadi saya ini pensiunan dari Telkom yang kemudian jadi dosen. Ya, 18 tahun saya di Telkom. Ya. Macam bidang ilmu saya tentunya diawali dengan bidang ilmu dasar saya yaitu orang elektro. Ya. Ya, makanya pengalaman kerja saya dulu di Telkom, karena dulu saya orang elektro, saya di bagian listrik, ya,
kemudian pindah ke bagian komputer, jadi administrator database, ya, bagian komunikasi data, ya, dan kemudian saya nyebrang ke dunia yang lebih manajerial, ya, nggak lagi di bagian teknis, saya menjadi orang marketing, pernah jadi officer sales, bundling produk, dan pricing. Jadi saya pernah di Telkom Jawa Timur, cukup lama, 8 tahun. Kemudian saya pindah ke Sumatera tahun 2000, ya, di Telkom Sumbaksel, kantornya di Palembang. Ya. Kemudian pindah ke Medan, ke kantor regional, dan juga pernah jadi manajer marketing di Batam. Ya. Nah, ini saya sudah meninggalkan dunia teknik ini. Saya sudah jadi orang marketing, orang masuk ke dunia manajerial gitu ya. Dan manajer bisnis performance, ya. Sampai terakhir saya pensiun ketika dinas di Jakarta sebagai senior officer mikro demand untuk Indonesia bagian barat. Nah, sebenarnya saya jadi dosen sudah ketika saya dinas di Palembang tahun 2008, ya, saya sempat jadi dosen tidak tetap. Waktu itu di elektro, ya. Saya ikut membantu membidani lahirnya program studi teknik telekomunikasi di Fakultas Teknik. Ya, alhamdulillah cukup lama, 5 tahun, ya. Ya di sana. Tapi saya sendiri pensiun dari Telkom akhir 2011, ya. Akhir 2011 saya pensiun. Jadi sempat masih di Fakultas Teknik. Setelah itu terhitung 2013 sampai sekarang saya tetap di Fakultas Ilmu Komputer karena memang bidang ilmu saya sudah jadi orang komputer, bukan lagi orang elektro lagi. Ya, itu sekilas tentang pengalaman kerja saya. Nah, kita akan kuliah, mata kuliahnya Teknologi Informasi Kesehatan, karena mendadak, jujur saya sendiri belum punya banyak persiapan, ya. Ya, walaupun saya di Fakultas Ilmu Komputer pernah memegang beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan dasar-dasar teknologi informasi, ya. Ini saya coba sesuaikan dengan kebutuhan di kedokteran gigi, ya. Mana saya melihat ada buku rujukan yaitu bahan ajar rekam medis dan informasi kesehatan. Ya, judulnya Teknologi Informasi Kesehatan 1 dan 2. Ini diterbitkan oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, ya, dari Kementerian Kesehatan, ya. Nah, jadi saya akan merujuk ke situ nanti dengan ditambah beberapa materi-materi lain yang sifatnya hanya pengenalan, karena mata kuliah ini hanya satu SKS, hanya pengenalan saja. Jadi, gitu ya. Oke, itu sepintas. Yang berikutnya adalah kalian saya minta untuk mengisi absensi di e-learning, ya. Walaupun barangkali di kedokteran gigi sendiri ada absensinya sendiri, ya, yang dari Google, yang pakai Google Form, ya, pada salah, ya. Di sana pakai Google Form, itu Iya, silakan. Pak, ada, Pak. Itu untuk kebutuhan internal prodi, ya, silakan, ya. Tapi untuk pegangan saya sendiri, kita pakai yang umum di Unsri, yaitu di e-learning itu ada absensi juga. Ya. Jadi silahkan diisi juga absensi, dan seperti saya sampaikan tadi, saya belum punya banyak persiapan materi, sehingga e-learning-nya belum siap. Ini saja baru tadi pagi, sekitar jam 10, saya menghubungi Dr. Maya, ya, sebagai Kaprodi, untuk dapat approval membuat new class, ya, di e-learning gitu.
Jadi yang penting sekarang bisa absen, ya nanti selesai kuliah, saya akan memposting materi kuliah kita apa, termasuk rekaman video kuliah kita. Jadi ya mungkin siapa tahu dalam perjalanan kuliah sinyal kalian nggak bagus, misalnya terputus, internetnya putus atau listrik mati dan sebagainya. Mungkin ada bagian-bagian yang ketinggalan kuliah, ya silakan nanti ditonton kembali di rekamannya, ya. Nah, rekamannya akan saya posting karena size-nya besar, itu juga tidak akan cukup jika dimasukkan utuh videonya semua ke dalam e-learning, maka rekaman itu akan saya posting dulu di channel YouTube saya, ya. Channel YouTube-nya saya upload filenya, dan nanti link-nya akan saya posting di e-learning. Nah, jadi yang ingin mengulang pelajaran, silahkan tonton kembali link-nya lewat e-learning, ya. Nanti ada link video di sana, silahkan ditonton kembali. Dan ya seperti biasa kalau orang di YouTube, ya silahkan di subscribe, ya di like, seperti apa. Itu juga akan membuat saya bisa mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pre-learning. Nah, ya, kita bisa lihat siapa sih yang ngulang pelajaran gitu. Ya, dengan menonton kembali sama aja mengulang pelajaran. Oke, itu sekilas dari saya. Kita langsung masuk ke materi, ya. Karena ini cuma satu SKS, waktunya juga terbatas, singkat. Saya akan lanjutkan materinya dengan materi yang pertama, yaitu pengenalan dan perkembangan komputer. Oke, ya. Pertama, pengenalan dan perkembangan komputer. Jadi materi kita itu akan bicara tentang perkembangan komputer dalam dunia kesehatan, sejarah penggunaan komputer dalam dunia kesehatan, dan yang terakhir adalah komputer sebagai alat pengambilan keputusan medis. Ya. Tapi kuliah ini nanti tidak akan sekaligus selesai, saya bagi jadi 2 pertemuan, di pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Ya materinya sedikit-sedikit ringan, ya, dan ya SKS-nya juga cuma 1. Kita hanya punya waktu ya 1 SKS itu 50 menit saja, ya, sampai jam 2.20, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa jadi tahu bagaimana sejarah awal tumbuhnya komputer, dan khususnya sejarah komputer yang ada dalam dunia kesehatan. Jadi materinya akan ringan saja sampai di situ, diharapkan tahu sejarahnya. Tapi tugas kalian nggak berhenti di sana. Saya ngajar materinya sedikit, itu menjelaskan sejarah komputer plus sejarah komputer dalam dunia kesehatan. Nah, tapi kalian wajib melanjutkannya. Jadi kalian wajib mengembangkannya lagi supaya lebih dapat memahami, ya, bagaimana perkembangan ke depan. Jadi future-nya seperti apa, next-nya seperti apa, bagaimana dunia kesehatan, ya, itu dan ilmu komputer khususnya, teknologi informasi khususnya, itu bisa berkembang. Ya, jadi yang namanya belajar itu tidak sekedar bahwa oke, diajari 1, 2, 3 sampai 10 selesai, enggak, bukan. Kamu diajari 1 sampai 10 itu tujuannya kamu jadi tahu bahwa setelah 10 akan ada 11, akan ada 12, akan ada 13. Nah, itu. Ya. Bukan berarti kalau diajari hanya 1 sampai 10 berarti kalian wajib belajarnya hanya sampai 10 saja, tidak. Jadi diharapkan dapat mengembangkan. Next, ke depan dunia kesehatan itu bagaimana dengan teknologi informasi. Ya. Saya nggak secara khusus bicara tentang
kedokteran gigi ya. Saya bicara kedokteran secara umum, ilmu kesehatan secara umum. Apakah selanjutnya orang kesehatan itu masih akan terus memeriksa pasien itu pakai stetoskop misalnya? Ya. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya orang elektro, ya, tentunya orang elektro itu akrab dengan namanya obeng, khususnya obeng yang bisa ngetes listrik, yang ada kalau ditempelkan ke listrik nyala gitu, tes pen gitu namanya. Ya, dulu di zaman saya kuliah ada anekdot, ya, elektro unsri itu sama hebatnya dengan kedokteran unsri dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain atau dibandingkan dengan universitas lain. Ya, kalau orang teknik bandingannya ITB. Ya. Orang kedokteran itu selalu ukuran di Indonesia ini adalah UI gitu ya. Kalau ngomong kedokteran gitu. Apa hebatnya kedokteran Unsri dibandingkan kedokteran UI? Atau apa hebatnya elektro Unsri dibandingkan elektro ITB? Oh, orang elektro Unsri hebat. Kenapa? Modalnya hanya tes pen saja, obeng bisa dandani radio rusak. Bisa betulkan TV rusak. Nah, itu modalnya obeng doang. Kalau anak ITB, oh kalau nggak punya osiloskop dia nggak bisa meriksa. Kalau anak kedokteran, ya sama. Anak kedokteran Unsri itu modalnya stetoskop. Dengan stetoskop, tempel, oh sakitnya ini, sembuh. Ya, tapi coba kalau dari dokter dari luar negeri, bisa jauh-jauh lah, dokter di Malaysia aja lah. Terus yang sama dokter di Amerika, di Eropa gitu. Dia kalau nggak lihat pakai USG, nggak lihat pakai alat EKG, nggak lihat pakai alat-alat yang bisa mendeteksi penyakit apa, dia nggak berani ngambil keputusan ini sakit apa. Kenapa? Ya karena zaman dulu peranan alat bantu sangat rendah. Nah, apakah kalian sebagai orang kedokteran masih akan bermodalkan alat-alat konvensional untuk melaksanakan kegiatan kedokteran? Ya, dokter gigi itu kira-kira masih pakai apa? Modalnya apa sih modal dokter gigi itu? Hah? Dokter gigi ini bisa ngobatin gigi orang pakai apa? Pilihannya tinggal apa? Yang paling sederhana. Bayangkan apa? Dental instrumen, Pak. Gak kedengeran suaranya apa? Hah? Dental instrumen. Saya nggak paham itu alat apa namanya itu. Ya. Skill, Pak. Karena dulu saya KKN, kuliah kerja nyata, KKN zaman saya kuliah dulu di daerah Danau Ranau sana, itu ada puskesmas, ada dokter giginya. Ada dokter giginya. Nah, kebetulan Danau Ranau itu kalau malam hari, sore lah, habis maghrib gitu, listriknya hidup, ada PLN. Tapi paling cuma 2 jam, 3 jam. Ya, jam 6 sampai jam 8, jam 9 udah mati gitu. Jadi dokter gigi itu, di sana itu, ya dia punya alat bor listriknya itu, dia hanya bisa kerja malam hari. Itu enak banget dokter itu. Kalau pagi dia santai, nggak punya pasien dia. Nah, dokter umum yang sibuk meriksa pasien kalau pagi. Malam, nah itu dia kerja. Itu pun sampai listriknya matinya jam berapa. Dan kalau ternyata lagi tengah-tengah ada pasien berobat, PLN-nya mati, itu tinggal ngandalkan sisa baterai yang ada di alat bornya itu. Selebihnya apa modal dia? Nggak ada. Selebihnya cuman
kursi, bukan kursi, jangan kamu bayang kursi dokter gigi yang bisa miring, bangun sendiri kayak pakai motor listrik tuh enggak. Hanya bangku duduk biasa aja. Jadi pasiennya mendongak, tengadah gitu, mulutnya menganga gitu. Nah, itu. Jangan bayangkan seperti yang di kita itu. Dan selebihnya apa? Tang cabutnya itu aja. Nah, karena dia bilang apa? Dokter gigi itu prinsipnya gampang. Kalau masih bisa ditambal-tambal, nggak bisa cabut. Selesai gitu, nggak pusing. Masalahnya salah cabut apa enggak, wallahu a'lam. Karena jangan bayangkan dari X-ray untuk melihat gigi mana yang mau dicabut. Itu bisa kejadian loh. Yang sakit gigi sebelah kiri, yang dicabut sebelah kanan. Karena memang hanya ngandalkan, ya bukan, mohon maaf kalau saya salah menggunakan istilah, hanya mengandalkan intuisi dan pengetahuan yang terbatas pada manusia, gitu, tanpa alat. Nah, persoalannya adalah kemajuan teknologi sekarang sudah sangat besar. Nah, makanya saya katakan tugas kalian ke depannya adalah bisa membayangkan, mempelajari, ya, dengan perubahan teknologi yang sangat cepat itu nanti bagaimana ke depannya. Oke, next yang kedua adalah seandainya sudah punya pengetahuan tentang komputer. Saya yakin kalian generasi milenial bukan lagi generasi yang baru diperkenalkan dengan komputer. Saya tahu bahwa generasi kalian nggak sama dengan generasi saya. Generasi saya itu nggak semua orang tahu komputer. Ya beruntunglah saya orang teknik yang dari awal sudah mengerti. Ya, orang-orang seumuran saya masih banyak yang megang mouse gemeter gitu. Ya, kalian barangkali, alhamdulillah. Jangan-jangan kamu nih lahir di sebelah kamu sudah ada laptop, jangan-jangan. Jadi yang terpenting sekarang adalah memperluas wawasan tentang perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya dalam dunia kesehatan. Jadi harapannya adalah kalian akan mampu mengeksplorasi perkembangan. Tadi saya katakan, pelajaran kita 1-10, tapi kamu jadi bisa mencari bahwa setelah 10 itu akan ada 11, 12, 13. Itu namanya eksplorasi. Ya, bagaimana selanjutnya, khususnya pada pelayanan kesehatan? Apakah masih ingin tetap seperti pasien datang, ngantri, dapat nomor urut misalnya, catat nama, tanggal lahir, apakah begitu masih sistem pelayanan kita? Dipanggil, nanti pakai urutan. Ibu Tuti masuk. Selanjutnya, nunggu berapa lama gitu. Dan seterusnya. Ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kita masuk materi yang pertama tentang sejarah perkembangan komputer. Ya. Kalau kita lihat dari istilah kata komputer, asal katanya compute. Kalau bahasa Inggrisnya compute. Ya, asal katanya bahasa Latin computare. Ya, bahasa Latin itu bahasa Itali. Yang artinya apa? Alat hitung. Ya, memang komputer itu awalnya dibuat untuk menghitung. Ya. Yang mana untuk menghitung? Ya, kalau untuk menghitung, alat untuk menghitung, ya di Cina itu sejak berapa ratus tahun yang lalu sudah mengenal sempoa. Mereka sudah kenal sempoa. Dan itu adalah komputer. Alat untuk menghitung. Komputer. Itu kan pelaku. Kalau bahasa Inggris kan ada akhiran itu artinya pelaku. Komputer menghitung. Komputer pelaku penghitung. Jadi sebenarnya sudah lama kita punya alat bantu untuk menghitung. Next, Pascal. Mungkin pernah dengar nama Pascal? Ya, yang kalau ada yang suka dengan fisika, hukum Pascal, nah itu banyak itu. Ini menciptakan sebuah alat yang namanya Pascal line. Apa itu Pascal line?
yaitu sebuah alat kalkulator yang menggunakan konsep mekanikal dengan roda gigi. Di mana dia membuat roda gigi, kamu bayangkan ada roda gigi itu ada satu kali putaran roda ini akan memutar roda berikutnya. Dia ada semacam proporsi perbandingannya gitu. Mana dia menggunakan konsep digital, konsep desimal, konsep desimal. Ya. Tetek satu putaran, satu, tetek dua, tek tiga, tek. Nah, itu akan secara mekanikal berputar. Jika sudah 10 kali tek bunyinya gitu, kalau pakai motor apa, roda gigi gitu. Nah, pada putaran yang ke-10 dia akan memutar roda gigi yang sebelahnya. Di mana dia akan memutar desimal kedua. Tuh. Jadi Pascal itu membuat alat untuk bisa menghitung, tapi dia baru bisa menghitung penjumlahan. Kemudian orang Jerman berikutnya adalah Gottfried Wilhelm von Leibniz. Ya. Nah, dia menyempurnakan alat isi Pascal tadi. Ya. Kalau tadi Pascal hanya bisa menjumlah, dia menambahkan ada fungsi perkalian. Ya. Kemudian selanjutnya de Colmar, ya, ada penemuan lagi bahwa dalam matematika ada fungsi-fungsi aritmatika, tambah kurang kali bagi dan sebagainya lah. Dan sampai akhirnya seorang yang bernama Charles Babbage, ya, dia menghasilkan sebuah kalkulator yang masih mekanikal, mekanis, pakai roda gigi tadi, tapi punya fungsi matematika yang lengkap. Nah, namun cerita tentang komputer yang modern itu sebetulnya baru akan ada ketika Howard Aiken ini kemudian membuat sebuah alat yang dia sebut sebagai mesin analitik. Ya. Dia membuat ini kerjasama dengan IBM. Kita tahu IBM itu sekarang ini adalah merek komputer yang terkenal. Ya. Jadi sebenarnya sudah lama ini ditemukan, gitu ya. Di sisi lain, kita lupakan dulu komputernya. Di sisi lain, ya, kita juga tahu ada sejarah mesin tik. Ya. Ada mesin tik. Ya. Itu sudah sejak tahun 1870 sampai ke awal abad ke-20. Jadi di awal 1900-an. Ya. Nah, ini mesin tik ini sudah banyak digunakan sebagai bagian alat tulis perkantoran. Kalau ngomong sejarahnya, di sini misalnya tercatat 1714, ya, Henry Mill, ya, mempunyai hak paten menciptakan alat yang disebut mesin tik tadi, yang menyerupai mesin tik tadi. Di saat yang sama, ada kertas karbon yang ditemukan oleh Turi. Nah, kombinasi dua alat ini, inilah cikal bakal mesin tik. Tapi mesin tik yang sebenarnya itu sebenarnya baru dimulai 1829, William Justin Birch menciptakan alat disebut dengan typewriter. Inilah mesin tik pertama sebetulnya. Tapi ketika itu belum komersial, masih digunakan individual. Sehingga yang punyanya William Justin Birch tidak sama dengan punyanya Rafiza. WCP Rafiza. Begitu juga punya Francisco João de Azevedo. Ya.
di mana semua itu yang menciptakan versinya masing-masing, ya. Sampai kemudian ada penemuan yang namanya writing bolt. Nah, disinilah baru dia menjadi mesin yang dijual secara komersial, ya. Sampai akhirnya muncul sebuah versi mesin tik yang disebut visible typewriter. Kenapa disebut visible typewriter? Karena yang sebelumnya invisible. Maksudnya invisible begini. Kita kan kalau ngetik, kita bisa ngelihat apa yang kita ketik kan? Ya, begitu juga mesin tik yang modern sekarang juga begitu. Ya. Karena kertasnya langsung kelihatan huruf apa yang kita ketik itu muncul gitu. Nah, yang dulu-dulu itu nggak bisa dilihat. Nah, yang baru bisa dilihat itu adalah sejak tahun 1895 oleh mesin tik namanya Oliver, penemunya. Jadi bayangkan ngetik, tapi kita nggak bisa lihat apa yang kita ketik. Jadi kita mencet huruf A, nggak langsung kelihatan muncul A-nya itu. Kan susah dibayangin sih. Saya barangkali ngajak kamu membayangkan mesin tik yang manual cetak saja, saya nggak yakin kamu bisa membayangkan. Ya. Bisa jadi generasi kamu tuh nggak pernah lihat mesin tik seperti apa. Ada yang pernah lihat mesin tik? Ya? Siap, saya pernah lihat, Pak. Dulu mama saya masih pakai itu. Ukur kalau ada yang pernah lihat gitu ya. Ya. Kalau Maki saya yakin tidak. Kalau saya ingat betul, saya SMP ada pelajaran apa namanya, ekstrakurikuler mengetik. Karena dulu ngetik itu sebuah keterampilan. Ya, bagaimana ngetik 10 jari, orang ngetik tanpa melihat keyboard gitu ya. Oke ya. Saya hanya bercerita sedikit. Di sisi lain ada cerita tentang mesin tik. Kenapa? Ya karena mesin tik ini sendiri punya sejarah yang cukup panjang. Ya, mulai dari bagaimana standarisasinya. Jadi saya katakan, ada mesin tik yang invisible, artinya begitu kita memencet huruf itu nggak bisa dilihat apa yang muncul gitu. Jadi baru ada visible typewriter itu setelah ada penemuannya. Belum lagi bicara tentang standarnya gitu loh. Karena setiap orang membuat sendiri-sendiri mesin tik tadi, tentunya versinya masing-masing. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya adalah teknologinya itu seiring dengan berkembang juga standarisasi. Ya. Jadi baru ada standarisasi sejak tahun 1910 ketika diatur bagaimana menempatkan huruf-huruf di papan ketik. Ya. Kemudian kamu kalau kita di keyboard komputer saja tentu kan ada yang pakai shift ya. Shift itu adalah tombol yang ada huruf atau angka di atas gitu, dari atas yang lain. Termasuk kalau huruf ada huruf besar ada huruf kecil. Ya. Nah, kalau di mesin ketik itu juga ada seperti itu. Shift itu untuk huruf besar, huruf kecil. Nah, itu juga menjadi sebuah invention, jadi sebuah penemuan. Ya, ya kan nggak gampang dulu orang menemukan seperti itu. Ya. Kemudian gimana pengen supaya huruf besar terus? Kan repot kalau bolak-balik mencet atas bawah gitu. Naik turun huruf besar huruf kecil. Bolak-balik shift terus. Terus berikutnya ada shift lock. Shift lock kemudian jadi caps lock. Sehingga sampai ada standarisasi. Termasuk ketika orang menemukan mesin tik listrik. Perlu standarisasi juga. Kenapa? Di setiap negara, di setiap tempat, tegangan listriknya nggak sama. Voltasenya.
Beda-beda. Jadi tidak semua mesin tik dicolokin bisa dipakai. Bisa kebakar karena listriknya berbeda tegangan. Dan yang paling kamu mungkin kalau perlu sedikit bayangkan, ya, kita barangkali bahasa Indonesia tidak terlalu rumit. Karena bahasa Indonesia, font huruf-huruf bahasa Indonesia itu adalah exactly same dengan huruf bahasa Inggris. Kita nggak ada nggak ada huruf khusus, ya. Paling pembacaannya aja beda. Bahasa Inggris E kita A, itu kan dibunyinya kan. I, bahasa Inggrisnya I kita E, bahasa Inggris I kita I gitu loh. Itu kan di penyebutan, tapi di hurufnya sama kan. Nah, bayangkan kalau huruf Jerman. Huruf Jerman itu ada titik 2 di atas tuh. Pernah lihat huruf Jerman? Ya, huruf Prancis, Itali, itu ada huruf-huruf khususnya gitu. Ya, jadi kalau kita sekarang punya mesin tik dengan keyboard QWERTY itu standar bahasa Inggris. QWERTY tidak akan bisa dipakai kalau itu dipakai di bahasa Jerman dan sebagainya. Belum lagi kamu kebayang nggak bagaimana kalau huruf Cina, huruf Jepang, ya, huruf Arab, ngetiknya gimana? Korea. Nah, saya kan kamu generasi K-pop, kamu kenal huruf Korea. Gimana? Itu huruf Korea, huruf Cina, huruf Jepang itu tidak seperti huruf Latin kita yang satu kata kan, itu gabungan dari beberapa huruf kan menjadi tulisannya itu. Jadi satu sisi ada sejarah dari mesin tiknya. Kenapa cerita komputer digabungkan mesin tik? Karena kenyataannya kita melihat komputer sekarang itu seperti mesin tik itu. Jadi generasi kamu melihat komputer itu seperti mesin tik. Jadi kalau lihat ini komputer untuk apa? Untuk ngetik. Karena saya yakin lah, kamu pertama kali mengenal komputer dipakai untuk ngetik surat. Nah, tapi akan berbeda ceritanya kalau generasi-generasi awal dulu bahwa komputer itu pertama kali ditemukan bukan untuk kebutuhan operasional administrasi. Komputer pertama itu dipakai untuk perang. Ya, jadi Perang Dunia Kedua itu munculnya komputer generasi pertama. Kenapa? Karena ketika itu orang berlomba-lomba membuat alat untuk perang. Ketika teknologi digunakan, perlu menghitung-menghitung, maka tidak mungkin lagi ngitungnya pakai sempoa. Kebayang nggak kamu mau bikin pesawat terbang, tapi ngitungnya pakai sempoa? Mau ngitung seberapa akurat tembakan dari meriam, kita ngitung sudutnya pakai sempoa. Gitu. Perangnya selesai, ngitungnya belum selesai nanti. Nah, ya, maka orang membuat komputer untuk kebutuhan teknologi perang. Singkat ceritanya seperti itu, ya. Sampai kemudian Howard Aiken kerjasama dengan IBM membuat komputer. Nah, komputer pertama itu ukurannya setengah lapangan bola. Dan kabelnya kalau diurut disambung-sambung itu 500 mil. Kebayang nggak tuh? Ada komputer ukuran lapangan bola. Besar sekali. Kenapa? Kenapa besar? Ya. Kenapa besar? Karena ketika itu untuk membuat komputer itu komponennya masih ukurannya besar. Nah, komputer generasi kedua itu ditemukan ketika tidak lagi menggunakan tabung vakum. Ya, tadi yang komputer terbesar tabung vakum. Tabung vakum itu seperti apa? Kalau zaman sekarang,
untuk melihat tabung vakum. Di rumah kamu masih punya nggak TV model lama? Bukan TV yang baru. TV baru kan tipis-tipis tuh. Masih ada nggak TV yang lama, yang bodinya besar, ukuran dari layar ke bagian belakangnya tembung begitu? Nah, itu Iya, Pak, namanya pernah lihat. Iya, Pak. Masih, Pak. masih ada. Ya. Kalau pernah lihat, barangnya nggak ada lagi. Pak rusak deh. Nah, kalau masih punya TV lama, yang besar gitu, bodinya belakangnya besar, itu bagian belakangnya itu, nah itulah TV tabung namanya. Itu baru untuk TV, sudah sebesar apa coba? Bagaimana kalau untuk dipakai untuk membuat komputer? Pasti besar sekali. Nah, itu generasi 1. Generasi 2 itu ketika ditemukan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Nah, transistor itu kecil, maka ukuran komputer jauh lebih kecil. Tapi sekali lagi, penggunaan komputer masih untuk kebutuhan riset. Khususnya dipakai untuk energi atom. Kenapa? Karena tahun 50-an, tahun 60-an, ketika itu Perang Dunia Kedua sudah selesai, tapi muncul perang baru, namanya Perang Dingin. Ya, yaitu antara Amerika di barat dengan Soviet di timur. Mereka itu tidak berperang secara fisik, tapi di belakang meja masing-masing siap mengirimkan bom atomnya masing-masing. Jadi sebenarnya masih perang, tapi perangnya perang teknologi, maka komputer digunakan. Ya, sampai akhirnya ditemukan komputer yang lebih kecil dan alat-alat lain yang dapat digunakan dihubungkan ke komputer untuk kebutuhan perkantoran dan bisnis. Ya, itu sekitar tahun 60-an. Ya. Nah, berikutnya setelah makin kecil lagi, ya tadi transistornya dikecilkan lagi, maka ketemu yang namanya chip. Apa itu chip? Itu teknologi semikonduktor yang bisa menggabungkan beberapa transistor menjadi satu bagian. Jadi 3 transistor digabungkan jadi satu, namanya chip semikonduktor. Bahasa umumnya disebut IC, Integrated Circuit. Nah, inilah komputer yang saya pernah punya ketika saya kuliah dulu. Ini kuliah tahun 80-an tuh komputernya begini nih. Ya, masih menghabiskan setengah meja. Meja tulis itu habis setengah untuk naruh komputernya aja. Ukurannya seperti di gambar ini. Ya, lumayan besar. Tapi sudah jauh lebih kecil lagi. Berikutnya, kemajuan teknologi elektro lagi, ya, yang tadinya chip berisi 3 transistor, digabung-gabungkan lagi, gabungan dari beberapa chip disebut Large Scale Integration, LSI. Alhasil, komputer itu makin lama makin kecil. Muncullah teknologi baru seperti Intel Pentium dan sebagainya. Yang seperti kamu lihat komputer zaman sekarang. Tapi jangan bayangkan dulu komputer zaman sekarang yang laptop, belum ya. Komputer zaman sekarang yang desktop, masih yang besar gitu. Nah, setelah itu makin lama makin kecil, jadilah sekarang komputer yang terakhir seperti yang sekarang. Nah, komputer generasi kelima, kalau kita perhatikan, saya kembali lagi ke awal ini, generasi 1 ukurannya besar, karena dibuat dari tabung vakum. Ya, nanti bisa dibaca detailnya ya. Nanti saya posting di e-learning ini. Ya, mungkin kalau hurufnya kecilan, ya. Jadi masih besar ukurannya, karena dibuat dari tabung vakum. Ukurannya setengah lapangan bola. Ya. Kemudian penemuan transistor menggantikan tabung vakum membuat komputer jadi lebih kecil. Tapi sekecil-kecilnya transistor masih cukup besar. Ya. Berikutnya lebih kecil lagi. Ini yang PC ya, personal computer. Ya. Mainframe. Ya. Ada mainframe.
Generasi keempat ada mini mainframe, ada mainframe, ada mini mainframe. Saya tahun 93 ketika saya masih kerja di Surabaya dulu, ya, saya kerja di Telkom Surabaya. Di kantor Telkom Surabaya itu ada namanya mini mainframe, mini mainframe. Itu adalah komputer untuk dipakai oleh Telkom lah untuk kantor gitu. Itu ukurannya berapa yang disebut mini mainframe itu? Ukurannya adalah 2 kali 3 meter. Sebesar meja makan. Itu mini loh. Nah, maksinya kayak apa? Ya? Yang namanya PC ya, personal computer. Itu saya contohkan dari personal computer, itu ukurannya separuh meja, ya meja pribadi lah, meja tulis gitu ukuran. Besar. Saya juga punya laptop ketika saya awal-awal dulu, masih akhir kuliah ya, saya punya laptop. Ya, masih ada sampai sekarang bangkainya. Ya, namanya laptop. Tapi jangan bayangkan seperti laptop zaman sekarang, berat sekali nentengnya itu. Ya, dan nggak punya hard disk. Dia pakai disket dulu. Jadi kalau kita lihat generasi 1-4, perubahan teknologi komputer itu lebih kepada fisiknya. Lebih pada fisiknya. Kalau pemanfaatannya, generasi 1 untuk perang, ya, perang nyata di lapangan, ya. Generasi kedua untuk perang teknologi, karena itu generasi perang dingin antara blok barat dengan blok timur, antara Amerika dengan sekutunya melawan Uni Soviet di blok timur. Itu 1, 2, 3 ya. Generasi keempat juga sudah masuk ke bisnis penggunaannya. Nah, generasi kelima itu memang secara size, secara ukuran sudah jauh lebih kecil. Maka kita bisa ketemu ada laptop seperti sekarang, ada iPad, ada tablet, ya, bahkan untuk ukuran HP, ya, handphone itu sudah ada beberapa yang memiliki speknya seperti komputer. Ya. Ada yang RAM-nya sudah besar sekali. Bayangin ya, desktop, laptop, tablet, ya, sampai ke HP, makin lama ngecil. Yang berbeda bukan hanya masalah ukurannya, tapi pada pemanfaatannya. Inilah komputer yang kamu gunakan zaman sekarang, generasi kelima. Di mana bukan lagi bicara tentang size, bukan lagi bicara tentang alatnya, hardware-nya, bukan. Tapi sudah bicara tentang pemanfaatannya. Inilah komputer generasi 5 yang didasarkan dengan konsep yang namanya artificial intelligence. Nah, tolong kamu pahami, sadari, dan garis bawahi. Now, zaman sekarang, komputer itu kita selalu berbicaranya dalam konteks artificial intelligence, kecerdasan buatan. Apa itu? Itu teknologi yang cerdas. Atau sekurang-kurangnya dianggap cerdas. Sehingga komputer generasi 5 lebih kepada pengembangan aplikasi pemanfaatannya. Nah, ini seiring dengan perkembangan bahwa kita berada di era yang namanya revolusi industri keempat. Nah, ya. Coba kamu search di Google, apa itu revolusi industri keempat? Ya, IR 4.0. Di sisi lain, sekarang juga berkembang istilah baru, Society 5.0, masyarakat versi 5.
Coba kamu cari di Google. Apa Society 5.0? Apa IR 4.0? Ya. Kalau yang revolusi industri keempat. Kalau masyarakat versi 5. Nah, sekarang. Apa itu? Ya, coba digali di dalam. Ya. Oke. Kita sepertinya pas-pasan aja. Mudah-mudahan bisa dipahami dasarnya ini. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman, ya coba ya dibuat semacam rangkuman, ya rangkuman aja. Formatnya bebas saja, ya. Jadi coba nanti dikerjakan. Intinya bahwa kita tahu komputer itu sudah ada perkembangannya dari zaman ke zaman. Sekarang komputer sudah digunakan dalam bidang kesehatan. Coba cari contoh-contoh bagaimana komputer digunakan di dalam dunia kesehatan. Seperti saya katakan tadi, sekarang kita di generasi kelima. Generasi kelima itu apa? Artificial intelligence. Nah, coba cari contoh-contoh penggunaan komputer dalam bidang kesehatan yang sifatnya kecerdasan buatan. Ambil satu contoh, ya, bagaimana berkembangnya bidang kesehatan ketika digunakan teknologi komputer di sana. Ya. Kira-kira ada nggak alat, kalau kamu orang dokteran gigi ini kan, dok, saya sakit gigi gitu. Coba sini, buka mulutnya dulu kan, diketok sama dokternya kan biasanya diketok gigi. Sakit nggak? Tahu gitu kan? Oh berarti yang ini yang ngilu nih. Di sini yang ada masalah nih. Tapi kalau diketok gigi yang lain nggak sakit. Nah, itu kan cara lama tuh. Kira-kira ada nggak? Ada alat. Bayangin ini ada alat nih. Saya pegang alat. Mau dokter gigi nih di sana. Kita pakai telemedicine. Saya sakit gigi. Coba Bapak tempelkan alatnya di pipi, Pak. Tempelkan di pipi. Oh, saya tahu Pak, gigi Bapak mana yang sakit. Ada nggak? Hah? Ada, Pak. Ada, betul. Ada, gitu. Pak. Hah? Ada, panoramik. Bukan, sudah bisa itu, telemedicine, jarak jauh. Gitu. Iya, sudah. Baru kayak ronsen gitu, Pak. Oh, baru ronsen. Ya. Whatever lah itu ya. Tapi kira-kira coba cari ya, seperti apa. Dan ya, apa alat yang menjadi sejarah dengan adanya komputer gitu ya. Alat apa yang jadi sejarah dengan adanya komputer. Oke, ya saya pikir itu dulu untuk hari ini ya. 14-16 ya, kurang 4 menit. Tadi saya mulai lebih awal juga. Sepertinya saya masih mencoba-coba mencari pola ngajar, karena saya belum pernah ngajar satu SKS umur-umur saya. Ya, bagaimana cara saya menjelaskan satu materi dalam waktu 50 menit maksimum gitu loh. Kadang-kadang jadi dosen jadi challenge juga. Harus dibatasi waktu, tapi harus jelas menjelaskannya gitu. Nah, saya sendiri masih mencoba-coba gaya ngajarnya begini begitu ya. Cari yang paling pas. Nah, sekarang ini alhamdulillah secara waktu pas sepertinya ya. Tapi nggak tahu pemahamannya seperti apa. Jadi saya coba minggu depan dengan cara yang berbeda. Mana yang lebih baik lihat aja nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya pikir Pak, izin bertanya. ya, Ini kapan ya Pak terakhir dikumpul? ya setiap tugas kan selalu ada minggu per minggu aja lah. Nanti di e-learning kan ada due date-nya di e-learning. Nanti akan ada, ya yang pasti kalau saya nggak ngubah-ngubah standar di e-learning itu. Kalau kita dosen meng-create tugas, saya create tugas hari ini, maka kalau tidak dirubah ya, default-nya aplikasi e-learning itu, maka batas waktunya minggu depan jam 00.
Jadi kalau mau ngumpul, jangan lewat dari hari Minggu tengah malam. Nah, kalau hari Senin pagi jam 00 lewat 01, nah sudah tanggalnya berikutnya gitu. Ya, saya selalu begitu, setiap tugas saya kasih waktu rentang 1 minggu. Oke, ada lagi yang lain? Izin Pak, bertanya, Pak. izin bertanya. Bertanya, Pak. Pak. Siapa dulu? Ya, silakan lah, Antrian dah. Siapa? Izin bertanya, untuk teknologi komputer yang kita cari itu di bidang kesehatan secara umum atau hanya khusus di bidang gigi, Pak? Saya nggak batasi lah ya. Secara umum boleh, tapi kalau kamu lebih fokus ke gigi lebih baik. Ya. Silahkan aja sesuai kebutuhan kamu lah. Baik, terima kasih, Pak. Lain? Baik, Pak, saya izin bertanya. Itu kan tugasnya ada 1-2. Tadi Bapak bilang itu nulisnya seperti diringkas ya, Pak. Untuk nulisnya itu di kertas atau diketik ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, itu teknis saja lah. Jadi saya nggak terlalu peduli yang begitu ya. Kalau dulu dosen itu ada kekhawatiran mahasiswa itu menjiplak. Kalau dulu. Bahkan pernah ada konyol kejadian ini. Saya sendiri ngalamin ketika masih kuliah normal, kuliah offline. Ya, jadi ada mahasiswa ngumpul tugas tapi nitip sama kawan. Ya, nitip sama kawan karena dia nggak hadir di kuliah minggu depan. Nitip, dia bikin tugas nitip. Tapi di akhir semester dia komplain sama saya, Pak, kok saya dapat apa? Intinya bagi dia nilainya nggak memuaskan lah. Apa dapat B, apa dapat C, lupa saya. Intinya gitu. Komplain nilai, terus saya tunjukkan penyebab dia nilainya nggak sempurna karena ada tugas yang nggak ngumpul. Terus dia bilang, Pak, saya ngumpul. Katanya gitu, saya ngumpul. Lah ini nggak ada nilai, saya bilang. Nah, saya selalu tugas-tugas mahasiswa itu nggak pernah saya buang sampai berganti semester. Khawatir kalau ada komen-komen gitulah. Saya buka semua dokumennya, ketemu. Pak, ini punya saya. Karena dia tahu itu tulisan dia. Tapi sama kawan yang dititipkan tadi, titip X diganti nama. Itu kejadian yang pernah saya alami. Terus, Pak, diketik apa tulis tangan? Tadi kan kumpul atau tidak kumpul ya. Yang ngumpul pun bisa diganti nama. Ketik apa tulis tangan, Pak? Kalau diketik, ya tidak sedikit mahasiswa hanya ganti cover depan. Dia buat cover, nama, name, isinya semua sama. Karena ada soft copy yang dibuat oleh satu orang, terus beredar, ganti cover, ngumpul. Dulu begitu, dulu. Ketika masih ada ujian yang terjamin kualitasnya. Ketika ujian, ya bisa, karena diawasi di ruangan kelas dan sebagainya. Sehingga tugas yang begitu-gitu itu porsi nilainya kecil. Nah sekarang, jangankan ngomong tugas. Kamu hadir, mohon maaf ya, kalau saya berpikiran jelek, yang matikan kamera itu kira-kira kuliah benar apa enggak? Apa tidur? Misalnya. Yang sudah absen, terus menghilang dengan alasan internet putus, Pak. Gitu. Apa jamin benar-benar kuliah? Nah, alhasil, saya cuma bisa ngomong begini.
semua itu kembali kepada kalian sendiri. Yang pintar-pintar kamu, yang dapat ilmu kamu, ya. Bahkan nggak ngumpul tugas pun apa urusannya sama saya gitu loh. Nah, ya. Jadi mau ditulis tangan, habis itu di-scan, baru di-upload, silahkan. Mau diketik, terus print PDF, di-upload, silahkan. Ya. Mau, ya nggak, maksud saya itu segala sesuatu kembali kepada kamu sendirilah. Dosen itu cuman apalah gitu ya, cuman ya, nih ada makanan, mau kamu telan sama kunyah apa enggak, itu terserah gitu ya. Nah, tuh. Jadi bebas sajalah. Kamu pikirkan sendirilah gitu ya. Mau yang seperti apa. Dulu dosen tuh membuat aturan begini begitu tuh demi menjaga supaya tidak ada kecurangan, tidak ada apa. Tapi kalau sudah online begini apanya lagi mau dijaga gitu. Kamu kan semester 1 ya. Siapa yang kemarin USM? Berapa orang yang USM? Siap saya, Pak. Siap saya, Pak. Nah, Saya, Pak. nggak tahu kemarin. Saya, Pak. Kemarin dapat sama saya apa bukan pengawas USM ya gitu. Siap bukan? Nah, Saya dari bukan, Lampung, Pak. Bukan, Pak. Siap bukan. karena saya juga kemarin ngawas USM. Jelas itu kualitas USM itu mohon maaf lah ya. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk ujian online. Itu nggak bisa kita lakukan lebih baik lagi. Tinggal kembali pada kualitas individu masing-masing. Nah, jadi sekali lagi, bagi saya mau ditulis tangan, mau diketik, mau kamu punya file kawan di copy terus di-upload, ya. Mau punya kawan soft copy-nya di print ulang, ganti judulnya aja, ganti nama kamu. Juga saya nggak bisa mengendalikan. Jadi generasi kamu ini, generasi COVID ini, ya semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu lagi saling curiga. Nanti, ini jangan-jangan maksudnya ngumpul tugasnya sembarangan. Ini punya kawan di print ulang, punya kawan di soft copy-nya disalin ganti nama. Udahlah sekarang, kembalilah kepada kepentingan masing-masing. Bagi saya sekarang kamu ngerjakan tugas apa tidak. Jadi mau ngerjakan juga itu untuk kebaikan kamu. Bahkan yang nggak ngumpul tugas juga nggak ada masalah bagi saya. Satu kelas A semua, nggak ada bedanya ke saya dengan satu kelas E semua. Ya, oke. Jadi itu penting bagi kalian, ya, untuk kalian sadari sepenuhnya bahwa proses belajar ini untuk kalian, kan untuk dosen. Oke, saya pikir itu. Ada lagi yang lain? Semoga cukup jelas ya. Nanti juga ini saya nggak batasi ya. Mau dalam bentuk karangan, dalam bentuk apalah, terserahlah. Yang penting ada dua hal ini, nggak perlu dijawab satu persatu juga, mau dijawab sekaligus. Dalam satu rangkaian cerita juga boleh. Bebas saja, tapi intinya bahwa beri contoh teknologi komputer dalam bidang kesehatan, sejarahnya bagaimana, dan alat apa lagi yang bukan komputer, yang bukan dalam bidang kesehatan. Jadi ini ada dua sebenarnya maksudnya ya. Yang bukan dalam bidang kesehatan. Yang satu kesehatan, yang dua yang bukan kesehatan. Oke. Ya, saya pikir itu. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Semoga cukup jelas ya. Jadi selanjutnya link Zoom-nya nggak berubah ya. Kita gunakan ini terus-menerus sampai selesai kuliah. Sampai 16 kali pertemuan. Kecuali ada pengumuman dari saya jika mungkin linknya rusak atau apa dan sebagainya. Oke, sementara itu dulu kita akhiri kuliah kita hari ini ya. Semoga bermanfaat.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.